Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'az Rofi, mahasiswa Universitas Canabadra, kampus Wates. Nomor induk mahasiswa 192 10138. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan sedikit ringkasan dari tugas ujian tengah semester saya. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu upaya dalam rangka mencapai salah satu tujuan negara dan bangsa Indonesia yang tercantum Undang-Undang NKRI tahun 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum. Pada tahun 2015 sampai 2019, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. Program dan kegiatan tersebut mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja usaha koperasi dan UMKM dan peningkatan dukungan iklim usaha. Untuk maksud dan tujuan sendiri, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap kementerian atau lembaga wajib melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, serta menyampaikan laporan kinerja pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Untuk fungsinya sendiri, 1. Koordinasi kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah. 2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran koperasi dan usaha kecil dan menengah. Nomor 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi koperasi dan usaha kecil dan menengah. Nomor 4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana. Nomor 5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum. Nomor 6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang atau jasa. Untuk tugasnya sendiri, tugas dan fungsi koperasi dan UKM telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk tujuan dan fungsi, koperasi dan UKM mempunyai tujuan dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan menengah, rekonstruksi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi. Selanjutnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan menengah, pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan menengah, pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan menengah, restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Untuk struktur organisasi, koperasi dan UKM dipimpin oleh Menteri Koperasi dan UKM yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan tahun 2016, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun Nomor 62 Tahun 2015 tentang Koperasi dan UKM dan Peraturan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Perkembangan dan potensi koperasi. Koperasi memiliki nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan solidaritas. Pelaksanaan nilai-nilai koperasi tersebut berpedoman pada 7 prinsip koperasi, yaitu yang pertama, keanggotaan yang bersifat terbuka. Yang kedua, pengelolaan yang bersifat demokratis. Yang ketiga, partisipasi anggota dalam ekonomi. Keempat, kebebasan dan otonomi. Kelima, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Keenam, kerjasama antar koperasi. Dan ketujuh, kepedulian terhadap masyarakat. Definisi, nilai, dan prinsip-prinsip koperasi tersebut merupakan potensi koperasi untuk membantu anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui upaya kolektif yang produktif, efektif, dan efisien, serta berkelanjutan. Untuk perkembangan dan potensi koperasi sendiri, rehabilitas yang merupakan pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutahiran data dan pembekuan dan akan ditindaklanjuti dengan pembubaran koperasi. Adapun upaya dan langkah yang telah dilakukan sampai saat ini, reorientasi yang merupakan mengubah paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas kelembagaan koperasi. Adapun upaya dan langkah yang telah dilakukan sampai saat ini yaitu pembinaan kualitas dan kesehatan kelembagaan koperasi, terutama bagi koperasi aktif namun tidak melaksanakan RAT sebanyak 92.116 unit melalui berbagai program atau kegiatan. 3. Pengembangan secara bertahap dan teratur, melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi untuk mendorong menjadi koperasi skala besar internasional. Adapun upaya dan langkah yang telah dilakukan sampai saat ini adalah mendorong koperasi yang aktif dan melaksanakan RAT sebanyak 58.107 unit melalui berbagai program dan kegiatan. Untuk permasalahan dan tantangan dalam pengembangan koperasi.
Penanganan terhadap permasalahan dan tantangan pengembangan koperasi membutuhkan perbaikan paripurna dari sistem perkoperasian di Indonesia. Hal ini mengingat kondisi koperasi saat ini masih dipengaruhi oleh krisis ideologi, krisis jati diri, dan krisis kaderisasi. Krisis ideologi merupakan dampak dari proses amandemen UUD 1945 yang menjadikan posisi koperasi tidak lagi menjadi salah satu pilar dalam struktur perekonomian nasional. Krisis jati diri merupakan dampak dari citra koperasi yang menurun karena berbagai masalah akuntabilitas. Sementara itu, krisis kaderisasi merupakan dampak dari krisis ideologi yang jati diri yang muncul dalam bentuk rendahnya pemahaman dan motivasi generasi muda untuk berkoperasi. Dapat disimpulkan kinerja koperasi dan UKM selama tahun 2016 sebagai berikut. Berdasarkan rencana strategis koperasi dan UKM tahun 2015 sampai 2019, Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai 3 tujuan strategis dan 8 indikator kinerja tujuan. Dari 3 tujuan strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 8 sasaran strategis dengan 18 indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Koperasi dan UKM tahun 2016. Dari 18 indikator kinerja tersebut, terdapat berbagai indikator yang mencapai atau bahkan melebihi target serta ada beberapa yang jauh tidak mencapai target. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut telah menjadi masukan dalam menyusun rencana program atau kegiatan ke depannya, atau juga disebut fungsi umpan balik. Reformasi koperasi dilaksanakan menggunakan pendekatan rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan. Hal tersebut guna meningkatkan kualitas koperasi aktif, mengurangi koperasi tidak aktif, dan meningkatkan skala usaha koperasi. Dalam rangka reformasi koperasi dengan penataan pemutahiran dan data koperasi dan UMKM, melalui UDS dengan pemberian NIK bagi koperasi aktif dan melaksanakan LAT sesuai dengan peraturan perundangan. Dalam prosesnya memberikan pengaruh terhadap jumlah koperasi, jumlah anggota, jumlah tenaga kerja, nilai SHU, dan nilai volume usaha koperasi pada tahun 2016. Untuk kedepannya, reformasi koperasi ini akan menghasilkan koperasi yang jauh lebih efektif, lebih baik, dan berkualitas. Tidak lagi berorientasi pada kuantitas akan tetapi kualitas koperasi. Program reformasi koperasi bertujuan untuk menghasilkan koperasi yang jauh lebih baik dan berkualitas sehingga jumlah tenaga kerja yang diserap oleh koperasi terus bertambah. Tercatat pada tahun 2015, nilai kontribusi koperasi terhadap PDB nasional mencapai 2.667.412,50 miliar atau 23,12% yang terdiri dari kontribusi koperasi sebagai lembaga adalah sebesar 508.580 miliar rupiah atau 4,41%, dan kontribusi koperasi sebagai anggota adalah sebesar 2.158.832,48 miliar atau 18,71%. Nilai kontribusi terhadap PDB nasional ini diharapkan akan semakin meningkat seiring keberhasilan program reformasi koperasi yang saat ini terus gencar dilaksanakan. Capaian kinerja koperasi dan UKM telah mampu mendorong penguatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di hampir seluruh unit kerja sehingga mampu mewujudkan upaya perbaikan manajemen pemerintahan yang lebih baik. Koperasi dan UKM telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi kinerja koperasi dan UKM pada tahun sebelumnya, yaitu
Meningkatkan perencanaan kinerja dengan memanfaatkan sasaran dan indikator kinerja dalam rencana strategis untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA. Penetapan target kinerja dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi organisasi, serta memanfaatkan target kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja untuk menilai keberhasilan pimpinan unit kerja di bawahnya. Menyempurnakan indikator kinerja agar bersifat outcome dengan merumuskan indikator menjadi lebih spesifik dan terukur. Lanjutan, telah menjabarkan dan menurunkan atau cascading sasaran kinerja secara selaras sesuai yang ada pada rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Peningkatan kualitas indikator kinerja Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019 ke dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015 sampai 2019 serta penerapan penganggaran berbasis kinerja. Di Indonesia sendiri belum terdapat batasan dan kriteria yang baku mengenai usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 5 tentang usaha kecil yang disebutkan beberapa kriteria dalam usaha kecil, yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Biro Pusat Statistik Indonesia atau BPS 1988 mendefinisikan usaha kecil dan ukuran tenaga kerja yaitu 5 sampai dengan 19 pekerja yang terdiri atas atau termasuk pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik, dan pekerja keluarga. Perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang diklasifikasikan sebagai industri rumah tangga. Sedangkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Stanley dan Morse, industri yang menyerap tenaga kerja 1 sampai 9 orang disebut sebagai industri kerajinan rumah tangga. Industri kecil menyerap 10 sampai 49 orang pekerja, industri sedang menyerap 50 sampai 99 pekerja, dan industri besar menyerap tenaga kerja 100 orang atau lebih. Menurut Bank Indonesia, UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik sebagai berikut. Modal kurang dari 20 juta. Untuk satu putaran usahanya hanya membutuhkan dana 5 juta. Memiliki akses aset maksimum 600 juta di luar tanah dan bangunan. Omset tahunan kurang dari 1 juta. Menurut kriteria usaha kecil oleh Departemen Keuangan, UMKM adalah perusahaan yang memiliki omset maksimal 600 juta per tahun atau aset maksimum 600 juta di luar tanah dan bangunan. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Cukup sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.